Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan. Saya dari kelas 4I Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya yang bernama Pak Nispi Sahbaini SAG MPDI. Semoga beliau diberi kesehatan dalam rangka ujian akhir semester 4. Baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang judul makalah saya, yaitu tokoh dari Fazlur Rahman dan modernisme Islam. Kita mengenal lebih dekat biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada 1919 di daerah barat laut Pakistan dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih bercorak rasional daripada mazhab Sunni lainnya. Sekalipun ia pengikut Sunni, namun pemikirannya pada masa belakangan sangat kritis terhadap Sunni. Fazlur Rahman mempelajari ilmu-ilmu Islam secara formal di madrasah. Selain itu, ia juga menerima pelajaran dari ayahnya, seorang ulama dari Dewan. Setelah menamatkan pendidikan menengah di madrasah, Fazlur Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran, Universitas Punjab pada 1942. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademisinya di universitas tersebut dengan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Sekalipun ia terdidik dalam lingkungan pendidikan Islam tradisional, sikap kritis mengantarkan dirinya sebagai seorang pemikir yang berbeda dengan kebanyakan alumni madrasah. Sikap kritis terhadap yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan tradisional terlihat dari keputusan studi ke barat, Oxford University Inggris. Pada tahun 1946, 1 tahun sebelum Pakistan merdeka, ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University. Kemudian keputusannya merupakan awal sikap kontroversi Fazlur Rahman. Keputusannya untuk melanjutkan studi Islam yang ke barat bukan tanpa alasan yang kuat. Kondisi objektif masyarakat Pakistan belum mampu menciptakan iklim intelektual yang solid pada tahun 1951. Fazlur Rahman menyelesaikan studi doktornya di Oxford University dengan mengajukan disertasi tentang Ibnu Sina. Ia mengajar di Universitas Durham untuk beberapa waktu kemudian. Di Institute of Islamic Study Research, Karachi, di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah 1. Prophecy in Islam, London pada tahun 1952. Setelah kita membahas tentang biografi Fazlur Rahman, kita menuju pengertian neo-modernisme Islam. Secara sederhana, neo-modernisme dapat diartikan dengan paham modernisme baru. Neo-modernisme digunakan untuk memberi identitas baru pada kecenderungan pemikiran Islam yang muncul sejak beberapa dekade terakhir, sebagai sintesis antara pola pemikiran tradisionalisme dan modernisme. Istilah neo-modernisme diperkenalkan oleh tokoh seorang Fazlur Rahman, seorang tokoh gerakan pembaharuan Islam asal Pakistan. Konsep neo-modernisme Fazlur Rahman berusaha memahami pemikiran-pemikiran Islam dari barat secara padu. Karena bagi Rahman, Islam menyimpan nilai-nilai modernitas jika dipahami secara utuh dan menyeluruh, bukan secara parsial yang justru akan melahirkan sikap eksklusif, jumud, dan intoleran terhadap agama lain. Adapun tokoh-tokoh neo-modernisme Islam ialah Fazlur Rahman, Sayyid Hussein Nasr, Abdul Ala Al-Maudud, Sayyid Qutb, dan gerakan Ikhwatul Mukminin Hasan Al-Banna, Harun Nasution, Mufti Ali Mukhlis Masjid, Munawir Sadiali, Dawar Harjo, Johan Effendi, Kunto Wijoyo, dan Abdurrahman Wahid. Maksud dari modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai dan modern dari barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial.
Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode fikih, serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru atau ayat-ayat yang baru. Pergerakan ini muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim atau dunia Islam. Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan saya dari tokoh Fazlur Rahman dan modernisme Islam. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.